Terima kasih, sebentar ya. Videoku maaf agak gelap. Sudah ada 8 orang nih. Teman-teman kalau misalnya nggak berhalangan untuk on cam bisa nih. On cam buat nemenin aku. Oke, mungkin karena udah jam 7:02 ya, bisa aku mulai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku di malam minggu buat belajar materi bahasa Indonesia. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik. Baik, masih semangat buat belajar UTBK-nya? Masih ya, selalu semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya nanti pertemuan kita lancar tanpa gangguan, kita bisa berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan teman-teman masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang karangan. Nah, jadi di bab karangan ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin ya. Apa sudah terlihat share screen? Sudah, Kak. Sudah. Oke, sudah. Kita mulai. Nah, di sini ada tujuan definisi dari karangan. Nah, karangan sendiri adalah karya tulis sebagai hasil kegiatan seseorang dalam mengungkapkan dan menyampaikan gagasan melalui bahasa tertulis untuk mudah dipahami oleh pembaca. Nah, dalam pengertian lain, karangan sendiri adalah karya tulis yang mengungkapkan gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam karangan, penulis berharap agar pembaca dapat memahami maksud dan pemikiran si penulis. Kemudian ada tujuan karangan. Yang pertama, untuk menambah wawasan pembaca dengan memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk menghibur pembaca. Yang ketiga ini untuk menarik perhatian si pembaca dan untuk memotivasi. Dan di sini ada syarat-syarat karangan. Yang pertama ada kesatuan. Ada yang masih ingat kesatuan? Kalau kemarin kita bahas di paragraf tentang kesatuan. Nah, kesatuan di sini yaitu sebuah karangan yang baik terdiri atas kalimat-kalimat yang membangun paragraf mengacu pada satu tema atau satu topik. Kemudian yang kedua yaitu ada koherensi. Nah, koherensi ini yaitu setiap kalimat penyusun dari paragraf tersebut itu berhubungan satu sama lain. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perincian dan urutan. Jadi setiap kalimat itu jelas urutannya. Kemudian selalu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian yang terakhir yaitu
penggunaan tanda baca dan ejaan bukunya itu yang benar. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis karangan nih. Yang pertama ada karangan narasi. Kemudian deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, setelah ini kita akan membahas satu-satu tentang jenis-jenis karangannya. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut. Belum ada. Oke, aku lanjut. Jenis-jenisnya. Nah, karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan atau menuliskan objek dengan sangat jelas, sehingga pembaca dapat memahami atau mengalami objek yang dibahas oleh penulis atau pengarang. Nah, ini karangan deskripsi ini dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada deskripsi spasial, realistis, kemudian impresionatis, artistik, dan ekspositori. Kemudian, nah dalam menuliskan sebuah karangan ini kita mesti tahu ciri-cirinya dan strukturnya. Untuk ciri-ciri karangan deskriptif, yang pertama yaitu memaparkan sebuah objek dengan jelas kepada pembaca. Nah, kemudian yang kedua, menyertakan observasi panca indera. Contohnya berupa penglihatan atau visualisasi terhadap suatu objek. Kemudian yang ketiga, yaitu metode penulisannya bisa menggunakan cara objektif dan subjektif penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Untuk strukturnya, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu. Kemudian kita membuat klasifikasinya atau deskripsiannya. Kemudian yang terakhir kita bikin penutupnya. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu ada karangan narasi. Nah, karangan narasi adalah karangan yang menjelaskan suatu peristiwa melalui kronologi waktu. Nah, apa sih tujuannya dibuat karangan narasi? Tujuannya yaitu untuk menghibur pembaca dengan alur cerita dan tokoh yang diberikan, baik itu karangan fiktif ataupun non-fiktif. Oke. Nah, karangan narasi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karangan narasi ekspositoris, kedua karangan narasi artistik, dan yang ketiga yaitu karangan narasi sugestif. Nah, membahas ciri-ciri dan strukturnya nih untuk yang karangan narasi. Yang pertama yaitu menyajikan suatu berita berupa peristiwa atau pengalaman menarik, baik itu karangan fiktifnya ataupun non-fiktif. Kemudian yang kedua yaitu cerita dijelaskan dengan urutan kronologis. Kemudian yang ketiga, terdapat tokoh dan konflik. Kemudian yang keempat, mempunyai setting latar, tempat, waktu, dan suasana. Nah, untuk menuliskan karangan narasi ini, kita harus tahu strukturnya. Yang pertama, yang ini ciri-cirinya yang kelima ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Kemudian strukturnya, yang pertama, yaitu orientasi. Kemudian ada komplikasi. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Dan yang terakhir, koda. Karangan eksposisi, ada yang sudah tahu tentang karangan eksposisi? Nah, karangan eksposisi ini bertujuan untuk memaparkan suatu informasi secara singkat, jelas, dan padat untuk menambah wawasan pembaca. Biasanya karangan eksposisi ditemui dalam suatu berita. Nah, karangan eksposisi sendiri dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi pertentangan, eksposisi perbandingan, dan eksposisi laporan. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama yaitu menyajikan informasi kepada pembaca. Oke.
Yang kedua, informasi yang diberikan berupa fakta. Kemudian yang ketiga, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang keempat, yaitu menjelaskan sebuah proses atau analisis terhadap topik yang dibicarakan. Nah, dalam menuliskan karangan eksposisi, struktur yang harus diperhatikan yang pertama yaitu kita membuat tesisnya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita membuat tesisnya, kita menentukan argumentasi. Membuat argumentasi, kemudian menegaskan kembali. Nah, sekarang sudah masuk di karangan argumentasi. Nah, karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat mengenai suatu hal yang ingin disampaikan kepada pembaca untuk mempengaruhi mereka agar memiliki pandangan yang sama dengan penulis. Nah, berdasarkan cara pengembangannya, karangan argumentasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karangan argumentasi sebab akibat dan karangan argumentasi akibat sebab. Ini hanya kebalikan gitu ya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama yaitu penulis memberikan pendapatnya terhadap hal atau topik yang dibicarakan. Kemudian pendapat atau argumentasi disertai bukti, fakta, dan data. Nah, kemudian yaitu berusaha meyakinkan pembaca dengan menggunakan logika sebagai landasan berpikir. Kemudian yang terakhir, menghindari keikutsertaan emosi dalam menyampaikan argumennya. Jadi ini nggak boleh pakai emosi ya, karena kalau pakai emosi kadang nggak baik suatu tulisan itu. Nah, untuk strukturnya sendiri di karangan argumentasi ini, yang pertama kita membuat pendahuluan dulu. Kemudian setelah menuliskan pendahuluan, kita langsung menuju isinya. Kemudian langsung ke penutup. Nah, selanjutnya yaitu tentang karangan persuasi. Nah, karangan persuasi sendiri adalah karangan yang berisi ajakan pada pembaca untuk meyakini suatu hal yang disampaikan oleh penulis. Karangan persuasi dapat dibedakan menjadi propaganda, persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi advertensi, atau periklanan. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama bersifat membujuk pembaca. Nah, kemudian disertai fakta, data dan fakta untuk meyakinkan pembaca. Nah, yang ketiga yaitu berusaha mendapatkan kepercayaan antara pengarang dan pembaca. Yang keempat yaitu menghindari konflik. Untuk strukturnya sendiri yaitu yang pertama kita harus mengenalkan isunya yang ingin kita tulis. Kemudian kita merangkai argumennya. Yang terakhir yaitu pernyataan ajakan untuk pembaca. Terus kemudian penegasan kembali tentang argumen isu argumennya itu. Nah, sampai di yang pengertian ciri-ciri dan struktur ini ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin aku kecepatan, kalau aku kecepatan teman-teman bisa bilang ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut di cara menyusun karangan. Oke, cara menyusun karangan yang pertama yaitu kita harus tahu dulu menentukan topiknya. Kemudian setelah kita tahu menentukan topik, kita sudah tahu apa yang akan kita tulis, kita bikin temanya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat kerangka karangan untuk mempermudah kita membuat suatu karangan, untuk memudahkan kita menulisnya. Kemudian kita mengumpulkan bahannya, bisa dari hasil observasi atau membaca literatur-literatur. Gitu.
Oke, nah kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka karangan. Oke, sampai materi kita udah selesai nih. Lumayan cepat ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ini share screen-ku ini full screen nggak? Full screen, Kak. Oh, oke. Bentar, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin gimana ya cara menghafalnya gitu, teman-teman, menghafal ciri-cirinya atau aku stop dulu sebentar. Nah, untuk mengingat jenis-jenis karangan tadi kan cuma ada 5 sih, sebenarnya itu gampang aja. Kita bisa menggunakan jembatan berdaya. Misalnya kalau aku sendiri ini bikinnya ini gini. Dena mencari posisi si Persua dari dokumentasi. Jadi Denanya itu merupakan D-nya itu merupakan deskripsi, Na-nya itu narasi. Kemudian Dena mencari posisi. Posisinya itu sebagai karangan eksposisi. Si Persua, yaitu persuasi, dari dokumentasi. Mentasinya itu merupakan argumentasi. Oke. Sebenarnya kalau tentang karangan ini di UTBK itu enggak apa ya, jarang kalau untuk ditanyai mana struktur teks eksposisi gitu. Itu jarang ya. Biasanya emang lebih banyak ke bacaan kita mentua. Tapi kan tentang KBM ini kadang juga agak random, jadi untuk pengetahuan teman-teman ini juga nggak ada salahnya. Mungkin 1 atau 2 soal ditanya tentang struktur atau ciri-cirinya. Oke. Nah, oke deh, sebagai biar nggak diam-diaman ya. Kalau kalian diam-diaman nggak tahu nih, ada yang tidur mungkin atau gimana. Kalau ada yang mau on cam, boleh nih buat nemenin aku. Kita main tebak-tebak jurusan dulu deh. Ada yang bisa nebak ini jurusan apa? Keperawatan. Siapa nih? Siapa dulu yang mau jawab nih? Halo? Boleh nih, boleh lewat ketik atau mau ngomong juga boleh. Keperawatan, Kak. Keperawatan? Yang lainnya gimana? Keperawatan bukan, Kak? Keperawatan, Kak. Bener nggak ya? Kenapa kok jawab keperawatan? Coba dijelasin gimana? Aku juga bingung nih, apa ini? Itu kan kiper. Kiper. Oh, ini gambar kiper. Bukan nama orangnya. Kalau nama orangnya aku juga nggak tahu sih. Kiper. Oh, jadi yang gambar pertama itu gambar kiper, I-nya diganti E gitu. Ya, Awal. jadi kiper. Oke, kita. Langit. Hmm. Langit. Kalau langit nggak ada. Oh ya ada langit. Awan. N-nya diganti jadi awat, keperawat. Ya, kemudian. Bannya D-nya hilang, jadi keperawatan. Terus ban. Oke, ban B-nya dihilangin jadinya an. Perawatan, benar nggak kira-kira jawabannya? Oke, benar. Oke, aku punya satu lagi nih. Siapa yang bisa nebak? Ada orang angkat padi ya, sama nasi. Kira-kira sawah nasi.
atau petani nasi? Petani. Gimana? Itu sawah apa petani, Kak? Coba deh. Kalau petani kira-kira gimana jawabnya? Kalau sawah gimana? Mungkin Pertanian. bahasa bisa nggak mesti selalu bahasa Indonesianya ya. Mungkin ada bahasa lainnya nih gitu. Formasi. Oke, siapa ini? Govi ya barusan yang jawab ya. Govi Iya. jawab formasi. Mungkin yang lain gimana? Forma apaan, Kak? Formasi. Farm kan kayak petani gitu. Terus Oke, jawabannya yang benar ya, farmasi. Oh, Jadi harus forma. kreatif gitu ya, nggak terduga jawabannya. Oke deh. Sekedar hiburan biar nggak sepi ya. Kalau sepi aku juga takut nih. Kita lanjutkan soal. Siap? Nih, teman-teman bisa langsung jawab nih, dibaca dulu. Bisa jawab lewat chat atau open mic, boleh banget. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Yang C, Kak. Yang C, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Mungkin ada yang mau jawab lagi? C, Kak. Oke. Bener, Kak. C, Kak. C, ini beneran jawab C atau ikut-ikut nih? Oke. Kalau jawabannya, oke benar jawabannya yang C. Berikut merupakan struktur karangan eksposisi. Baik, jawabannya yang C. Argumentasi dan penegasan ulang. Oke, yang kedua. Merupakan ciri-ciri karangan eksposisi. Oh, yang bukan. A, Kak. A. Masa memaksa sih, Kak? Yang A, memaksa pembaca. Nggak boleh memaksa. Oh, nggak boleh memaksa. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar. Gampang ya. Kalau yang tentang memaksa itu nggak boleh ya, mesti salah. Bisa. Oke, nih. Yang ketiga. Bacaan di atas termasuk karangan apa? Jam 11 ya? Kira-kira karangan apa? Dari deskripsi, narasi. Terus apalagi eksposisi, argumentasi. Narasi ya, Kak? Narasi. Oke, ada yang jawab narasi. Kemudian ada yang lain. Kenapa kok jawab narasi nih? Kayak ada ini deh, Kak. Apa ya? Percakapan. Bentar, Kak. Baca-baca dulu. argumentasi, Kak. Argumen. Saya jawab apa? Argumentasi. Argumentasi. Kenapa kok argumentasi? Kira-kira. Karena ini kalau dilihat dari bacaannya tuh kayak berisi pendapat penulis gitu loh, Kak. Yang menyatakan pendapat bisa dikasih tahu di yang kalimat mana? Pendapat penulis nih. Oh, bisa jadi. Ada yang mau jawab lagi?
Eksposisi, Kak. Eksposisi. Barusan nggak selesai. Iya, eksposisi. Persuasi. Masih bimbang sih, Kak. Ntar mikir dulu. Oke, boleh deh diingat-ingat. Ada yang eksposisi, ada yang persuasi. Mungkin bisa dikasih alasan. Karena dia kayak menyajikan informasi kepada pembaca gitu. Menyajikan informasi. Nah, yang menyajikan informasi tadi yang mana? Eksposisi atau persuasi? Persuasi, Kak. Yang persuasi. Oke deh, kita bahas ya. Jadi, jawabannya yaitu yang teks eksposisi. Siapa yang tadi jawab teks eksposisi? Oh ya, Ya, boleh dijelasin kenapa? itu karena dia kayak menjelaskan informasi gitu. Karena memberikan informasi kepada pembacanya ya. Ya, memaparkan tentang apa ini? Obat jamu palsu ya, peredaran obat jamu palsu dan makanan terlarang. Jadi pelakunya akan dipidana. Oke, benar. Jawabannya yaitu jawab teks eksposisi. Oke, selanjutnya ini bagian komplikasi pada karangan narasi berisi tentang B. atau C? Atau D tadi? B. B. Munculnya masalah dan meningkatnya masalah ke tahap klimaks. Mungkin teman-teman yang lain? B juga. Munculnya. B juga, Kak. Oke. Iya. Jawabannya oke, benar ya, B. Kalau narasi gampang. Oke. Terakhir. Tahap pertama dalam menyusun karangan. Apa nih? Cari gagasan ya, Kak? C, Kak. Menentukan Oke. topik. Menentukan topik. Mungkin yang lain gimana? Oke. D, C, D. Jawabannya C. Yang tadi ya. Jadi kita pertama itu menentukan dulu topiknya. Kita mau nulis apa. Kemudian kita tentukan temanya nih. Nah, setelah menentukan topik dan tema, kita bisa membuat kerangkanya dulu untuk memudahkan kita dalam menulis sebuah karangan. Kemudian setelah itu dikembangkan. Oke. Nah, latihannya cuma 5 nih. Kurang atau sudah cukup? Lumayan. Lumayan. Mau ditambah nggak? Boleh sih, Kak. Boleh ditambah ya. Oke. Sekarang tambahannya di post-test aja. Bentar. Aku share link post-testnya ya. Aku stop share dulu aja. Sebenarnya materi yang ini lumayan mudah ya. Cepet loh, ini kita masih baru pertemuan 30 menit. Kalian mau ngapain lagi nih kira-kira? Sambil tunggu aku. Bentar ya. Mungkin kalian mau cerita gimana nih sekolahnya. Udah kelas 12 terus mungkin bingung. Ini jurusan. Masih ada yang bingung? Kelas 12 banyak tugas, Kak. Kelas 12 banyak tugas. Iya ya, kelas 12 ini sudah banyak tugas. Juga itu ya ujian praktek. Belum, Kak, ujian praktek belum. Oh, belum. Belum. Cuman tugas-tugas sehari-hari gitu. Tugas pelajaran. Iya, Kak. Tugas makin kayak kita. Mengalir sampai jauh. Tugasnya enggak. Kalian juga udah mau sekolah offline belum? Kalau saya iya. Sudah ada yang Pertengahan. offline.
Kalau offline nih kataku masih mending, kalau offline nih enak gitu ya. Kan misalnya ketemu gitu. Terus kalau mau tanya-tanya itu juga gampang, mungkin diskusi itu lebih gampang. Kalau online mungkin capek gitu. Ini udah aku share link kuisnya. Bisa teman-teman kerjain dulu nih. Berapa menit ya? 15 sampai 20 menit. Oke, aku tunggu sampai udah kelihatan kan? Sudah kekirim? Iya, Kak. Oke, boleh dikerjain dulu deh sampai jam 19.50 deh. Ada yang nyangkut di kuis. Gimana nih soal kuisnya teman-teman? Udah? Udah, Kak. Soalnya gimana? Gampang atau sulit? Atau super gampang? Kalau ada yang masih belum selesai, boleh dilanjut dulu. Lumayan ngecoh, Kak. Lumayan mengecoh. Di soal yang mana nih? Yang mengecohnya? Tricky, Kak. Gimana? Mengecoh. Gimana? Yang mana? Yang itu loh, yang pilihannya ada menanyakan tentang gitu, Kak. Aku salah di situ. Menanyakan. Oke, nanti aku share pembahasannya ya, teman-teman. Nah, aja. Yang menanyakan ini. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf ketiga berarti ya. Menanyakan tentang, mempertanyakan tentang, sama bertanya. Nah, kalau gini nih sudah benar-benar harus teliti dan harus tahu mana yang merupakan kata baku, mana yang bukan, gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Oke, mungkin sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Kalau mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol tentang sekolahnya teman-teman, atau unek-unek mungkin, atau kalian mau pertemuan bahasa Indonesia ini kayak gimana gitu. Boleh nih. Nggak usah takut kalau mau berbicara, mau ngomong. Mungkin banyakin lagi gamesnya kali ya, Kak, biar seru aja gitu. Boleh. Mau buat biar nggak jenuh ya, biar nggak capek gitu. Udah belajar banyak. Oke, boleh nih. Terima kasih. Tadi siapa? Asyifa yang. Iya, Kak. Terima kasih Asyifa. Mungkin pertemuan selanjutnya ya. Banyak game-gamenya. Aku cari dulu. Mungkin gimana teman-teman yang lain? Banyakin soalnya mungkin. Soalnya bahasa Indonesia kan susah kalau nggak banyak soal gitu. Kalau materi aja kan agak susah gitu. Oh, oke. Boleh nih. Aku tampung Ya, saran Kak, tentang mungkin soal. kalau banyakin latihan soal, lebih bisa itu sih. Mungkin soal-soal yang ngeco bisa diantisipasi lah. Maksudnya udah terlatih gitu. Oke. Wah, aku suka nih kalau teman-teman jiwa-jiwa ambisnya ini benar-benar emang mau berusaha gitu ya. Oke. Kira-kira teman-teman ini mau ditambah di yang latihan soal di PPT yang kita bahas bareng-bareng atau di quiz? Karena kalau di PPT ini biasanya aku udah dapat dari tim kurikulum. Nah, kalau mungkin di quiz bisa aku tambah. Kalau teman-teman mau.
mungkin di kuis aja ya, biar juga tahu nih, kan ada nilainya gitu. Biar teman-teman tahu gitu kemampuannya sudah sampai mana. Ini nggak banyak-banyak banget ya, mungkin 10 gitu. Kalau kebanyakan nanti kalian juga kasihan capek nanti. Mungkin teman-teman mau ngobrol-ngobrol gimana sekolahnya, persiapan UTBK-nya, udah berapa persen nih? Atau mungkin teman-teman ada yang masih bingung cari jurusan. Tuh. Tapi kalau tentang jurusan kalian udah dibagi itu ya per tim mentor. Jadi bisa konseling, bisa cerita-cerita sama mentornya gitu. Kalau untuk soal UTBK, khususnya KBM ini, kemampuan bahasa dan menulis, emang harus benar-benar banyak latihan membaca juga. Kalau misalnya kita nanti sudah masuk tentang teks kata baku, itu kita harus banyak sering-sering buka kamus. Nah, di HP-nya teman-teman udah ada kamus KBBI-nya belum? Itu sudah? Belum, Kak. Nah, kalau belum nih, ya, teman-teman bisa download nih aplikasi Kamus KBBI di HP-nya teman-teman. Karena ini benar-benar mempermudahkan, kan kalau beli bentuk fisik besar sih ya mungkin ya. Jadi kalau pakai yang di HP, di online gitu, itu benar-benar mempermudah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lagi belajar nih, gitu, terus ada yang kebingungan, ini mana nih yang benar, yang baku nih yang mana gitu. Itu langsung searching aja di Kamus KBBI aplikasi. Oh, ini juga nanti pasti bermanfaat buat teman-teman nanti pas waktu belajar gitu, mengalami kesulitan saat menjawab soal, mungkin pas try out gitu. Jadi semakin kalian sering buka kamus dan jangan lupa dicatat, atau mungkin yang punya kemampuan untuk menghafal gitu ya, nggak perlu dicatat sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak aku gitu, jujur aku dulu itu belajar UTBK ini juga mepet gitu. Nah jadi itu kalau nemu kata baku ini aku catat nih, jadi nyaman. Jadi di tabel yang kiri kata baku, yang kanan kata baku tidak bakunya itu, untuk mempermudah gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya catatannya, kita nggak usah buka yang di HP, juga sudah bisa, tinggal cari di catatan yang kita punya ini. Terus kalau untuk tentang kalimat, simpulan, gitu, itu memang harus benar-benar banyak latihan membaca. Jangan males-males membaca. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya, aku lupa nih, belum ngasih link evaluasi absen. Bentar ya. Lupa. Kalian udah tahu belum jadwal UTBK-nya itu kira-kira bulan apa? Belum tahu, Kak. Masih belum tahu. Belum ada kayak rame-rame atau pemberitahuan. Kalau yang sekarang ini aku sudah nggak seberapa mengikuti. Bentar ya.
Gimana nih, mungkin teman-teman ada yang mau cerita-cerita atau mungkin keluh kesah. Kok nggak bisa ya? Bentar. Nah, udah keluar nih tim evaluasinya, teman-teman bisa ngisi ini.